Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Backcorners, selamat datang di podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Wow Backcorners, di episode kali ini kayaknya ada sesuatu yang baru gak sih? Apa ya kira-kira yang baru? Apa latar belakang tempat kita yang baru? Atau mic kita yang baru? Atau apakah Backcorners ada melihat wajah-wajah baru di sini? Yuk Backcorners, kenalin aku Vio, mahasiswi pendidikan ekonomi tahun masuk 2024 yang bakalan warawiri ke depannya di layar kaca Backon Podcast. Oke Backcorners, kalau di episode sebelumnya kita mendatangkan narasumber seorang dosen, yaitu dengan segudang prestasi dan ilmu mereka. Sekarang kita mendatangkan mahasiswa berprestasi dengan segudang ilmu mereka juga, dan tentunya bakalan menginspirasi. Selain itu, narasumber kita kali ini itu adalah seorang mapres dan juga tentunya sangat berbakat, dan pastinya setiap ilmu yang beliau kasih bakalan pasti terpakai untuk kita semua yang nonton video kali ini. So jangan lupa terus pantengin sampai akhir ya. Nah daripada penasaran, langsung aja kita sapa. Halo Kak Sausan. Halo Vio. Gimana kabarnya Kak Sausan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perjalanan ke sini gimana? Lancar. Apakah ada struggle atau macet-macetnya gimana? Sejauh ini sih buktinya sampai sini kan tepat waktu nih. Berarti nggak kena macet. Tepat waktu is always. Kak Sausan rapi banget sih hari ini Kak Sausan. Aduh, prepare lah dikit. Prepare lah ya, mencerminkan mapres banget sih. Takut. Oke Kak Sausan, aku biasanya kan dengar mapres itu adanya tuh di YouTube atau di media sosial mereka. Sekarang aku ngelihat mapres di depan aku langsung. Kayak privilege banget sih ini. Jadi Kak, boleh dong Kak diceritain itu gimana awal mulanya jadi terpilih sebagai mapres 2 ya Kak? FEB UNP 2025. Benar. Wow. Boleh dong Kak? Oke. Kalau misalkan di flashback, kenapa akhirnya bisa jadi mapres itu sebenarnya nggak ada dalam list rencana lah untuk mendaftar sebagai mapres, karena berbekal dari lomba-lomba yang diikuti itu tuh sekedar kayak ya udahlah kita kumpulin sertif gitu biar berprestasi lah ibaratnya gitu kan. Dan ternyata hal itu dilirik nih sama ibaratnya dosen dan juga beberapa pihak gitu, yang akhirnya mereka memberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi daripada mapres itu sendiri. Dan ya alhamdulillah. Jadi rekomendasi dosen? Ya benar, rekomendasi dosen loh Backcorners. Siapa sih yang bisa nge-counter ini? Aku kayaknya gak bisa deh. Oh iya, bisa kok. Tapi karena kita udah keasikan ngobrol tadi langsung masuk ke mapres, boleh dong Kak dikenalin dulu dirinya ke Backcorners kita. Oke. Halo Backcorners semua, kenalin nama aku Susana Viva dari Prodi Pendidikan Ekonomi tahun masuk 2023, dan saat ini aku tergabung dalam kelas internasional dengan konsentrasi ekonomi koperasi. Gitu Via. Oh, Inter tahun 23 berarti. Betul. IC ya Kak. Oke, tadi kita udah bahas tentang mapresnya nih Kak. Aku juga dengar Kakak itu pernah ikut penelitian pengabdian masyarakat ya, PKM. Itu gimana sih awalnya bisa terpilih ikut pengabdian masyarakat itu? Mungkin itu karena base awalnya tuh aku bergerak di bidang editing dan juga punya beberapa desain lah gitu ya. Jadi udah ada basicnya. Nah ya akhirnya itu tuh dilirik sama dosen yang memiliki judul pengabdian yang linear dengan keahlian aku punya gitu. Jadi waktu itu ada dosen yang ngajak untuk ikut pengabdian, yang mana dosen itu ngangkat tema mengenai profesi content creator. Jadi kan itu agak lumayan linear lah dengan sesuai juga ya sama keahlian yang aku punya saat itu. Dan akhirnya ya udah diajak, ternyata proposal kami lulus dan kami pergi mengabdi ke sana gitu. Oh, jadi itu benefitnya Kakak gimana? Benefitnya tentu pertama ya pengalaman di lapangan. Ibaratnya ini kan diakui sebagai kuliah lapangan kan. Terus kayak ilmu, terus habis itu juga kita juga mendapat namanya SK dari UNIF sendiri gitu, karena kita ngikut ngabdi nih ke masyarakat gitu. Oh, jadi kayak ada penambahan RS. Mungkin bisa dibilang itu pengakuan SKS gitu ya. Jadi kita kan SKS. kuliah lapangan, akhirnya itu nanti dikonvers ke SKS yang kita punya gitu. Wow, asik banget ya kayak gitu. Kayak apa ya? Dapat tambahan lah gitu kayak. Betul, asik. Agak keringanan lah Kak. Benar. Tapi yang paling penting itu gimana asiknya kita ngabdi dan juga bersosialisasi lah sama masyarakat di sana gitu. Pokoknya seru, asik. Asik banget. Selain itu juga kalau itunya jangan ditanya gitu. Jangan ditanya. Pasti ada. Tapi Kak, ya kita selain dapat ilmu juga, relasi dan kebaikan, memberikan ilmu kepada orang lain gitu, kepada masyarakat. Apalagi zaman sekarang kita juga butuh banget ya sama yang namanya digitalisasi ya Kak. Betul, digitalisasi. Itu penting. Kasian banget kalau orang-orang tuh yang ketinggalan nanti yang perlu banget sama sekarang itu. Nah itu. Nah tadi kita udah bahas tentang internal nih Kak, tentang mapres juga pengabdian masyarakat.
Iya. Nah sekarang kita ngebahas yang eksternal, karena kalau ada internal pasti ada eksternalnya. Nah Kak Usal, kan aku dengar kakak ikut yang namanya itu Orkas. Iya, Orkas. Orkas itu semacam organisasi apa komunitas gitu Kak? Orkas sendiri ini kan kepanjangannya Organization Consulting gitu. Itu di bawah PT Ampere Indonesia. Nah, jadi Orkas itu sendiri bisa dibilang startup yang bergerak di bidang kayak konsultasi ataupun penyedia event, atau bisa kadang juga event organizer gitu. Jadi memang di sana kalau boleh cerita gitu ya, aku nih spill aja semuanya Kak, kasih juga kita ya ampun, dikit. Aku dikasih tugas gitu ya, ataupun dipekerjakan sebagai supervisor gitu. Misalkan ada event, nanti kita yang rencanain, kita yang ngebikin ibaratnya blueprint lah untuk kegiatan itu nanti gimana. Dan kita mengawasi hingga event itu berakhir dengan sesuai rencana. Jadi kayak aku dengarnya supervisor itu biasanya di mata kuliah pengantar manajemen loh Kak. Aduh. Sekarang udah ada mapres, terus supervisor juga di sini. Kak, ya ampun, ini kayaknya kita butuh durasi yang panjang deh Kak untuk sharing. Boleh banget spill nih. Spill semuanya. Tapi Kak Sausan, tadi sekarang kita mau agak flashback dikit, boleh? Oke, boleh banget. Flashback ke masa-masa SMA Kak Sausan. BTW aku SMK. Oh SMK? Iya, SMK di mana Kak? Aku SMK di Morebungo, Jambi. Orang Jambi ternyata. Iya, Wah. Orang Kitogalo. Kok itu Palembang loh, bukan Jambi. Tapi nggak apa. Aku Jambi Pride lah. Setahunya aja. Jadi SMK dulu ya Kak? SMK dulu. Berarti pas itu emang udah aktif gitu apa gimana? Maksudnya tuh kayak emang udah passionnya di editing apa gimana? Sebenarnya kalau passion editing juga enggak sih, karena aku SMK akuntansi. Dan di sana waktu SMK tuh aku ibaratnya nggak ada ikut kegiatan organisasi yang kayak OSIS ataupun MPK dan segala macam, itu aku nggak ada ikut. Aku nolep banget. Akhirnya mungkin itu ya yang apalagi waktu itu kan zaman Covid ya, akhirnya munculkan kayak ngapain ya di rumah gitu. Pada bosen ya. Bener. Kayak dateng ngampus sekolah TikTok. Iya. Dulu belum ada TikTok. Belum ada. Dulu tuh belum masih rame apa ya? Kali belum ya. rame. Itu masih main FB. Kakak angkatan 23 berarti kalau pas SMA-nya? Iya, kelulusan 2023. Iya, 2023. Jadi pas itu kakak udah berpassion kayak Edit. idenya gitu. Mungkin lebih ke tertarik kayak gabut ngerjain deh gitu. Dan waktu itu dan sama awalnya tuh dari project juga. Jadi ada guru yang ngajak kayak bikin ini yuk untuk ini gitu. Terus kamu bisa nggak? Karena aku tuh ibaratnya punya base di bagian komputerisasi tuh lumayan lumayan bisa lah gitu ya. Akhirnya guru tuh bilang kayaknya bisa nih gitu, coba belajarin dulu gitu. Akhirnya dari sana tuh kepush lah sama orang-orang lingkungan sana untuk masuk ke dalam dunia editing. Akhirnya ternyata itu berguna sampai saat ini gitu. Jadi emang pas baru masuk kuliah udah ada agak basic dikit lah untuk editing. Mulai dimunculin lah biar dilirik gitu. Iya, lirik aku dong, ternyata beneran dilirik. Sampai ketarik. Cocok banget, cocok. Masuk. Oh iya, sekarang nih kita mau masuk ke kampusnya lagi nih. Fun fact yang Pekoners, Kak Usan ini adalah, panggilan kesayangan aku Kak Usan ya, Kak Usan ini. Fun fact-nya Kak Usan ini adalah ketua editor di Pekon Podcast. Nah kalau biasanya Kak Usan itu adanya di sana di belakang layar. Sekarang Kak Usan udah pindah ke depan layar. Berpindah. Ketawanya karir banget Kak Usan. sih. Kita nahan biar agak terlihat bervalue lah image-nya ya Kak Usan. Bener. Jadi itu gimana sih awalnya masuk Pekon Podcast Kak Usan? Karena itu waktu itu masih maba ya, kita kan maba tuh kayak pengen explore semua hal gitu. Akhirnya ada nih open recruitment dari Labor Belajar Ekonomi dan Bisnis di bidang podcaster. Nah itu dia, aku tuh tipikal yang kayak aku kayaknya mau masuk gitu. Tapi karena yang dibuka cuma podcaster, teman-temanku bilang podcaster doang, tapi nggak apa-apa, aku tetap bakal daftar editor. Dan ya waktu mengusahakan waktu wawancara ditanya podcaster kan, enggak Bu, saya maunya editor. Kan terus kata ibunya gimana? Ibunya tuh agak shock juga kan, kenapa kamu mau daftar paling cuma podcaster gitu kan. Dan akhirnya ya kita lobby gitu kan, saya punya foto begini Bu, begini. Akhirnya udah unjuk kerja kata ibu. Dan akhirnya alhamdulillah sampai di ketua editor saat ini. Jadi itu tombaknya ya Kak, kayak jalan pertamanya itu. Iya, jalan pertamanya sampai akhirnya
terus bertingkat sampai akhirnya jadi ketua editor. asik banget ketua editor Bu Ketu. Aduh, ketua. Jadi kayak mengusahakan lah Kak ya, Benar. menabrak semua yang menghalangi. Iya, kita asalkan ada niat pasti ada jalan kalau kata orang. Bener banget. Nah Kak Sausan, berarti kakak sebelum itu udah pernah ikut lomba-lomba gak sih? Sebelum dari jadi masuk ke Pekobis ya, Labar Pekobis ada ngikutin beberapa lomba, tapi nggak bergerak di editing, masih lebih ke kayak ikut lomba-lomba Olim ataupun lebih ke Tentang editing enggak? enggak, bahkan nggak ada editing sama sekali gitu. Jadi banyak pengalaman juga kayaknya ini ya. Aduh, bisa dibilang adalah sedikit. Merendah ya, merendah untuk salto. Nggak kayang. Jangan dong. Jadi udah ada basicnya lah ya Kak. Selain itu Olim tentang apa Kak? Waktu itu lebih ke bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, tapi yang ngadain itu pihak swasta. Jadi kita kayak ya udah kita ikut aja. Dan nggak ada perjuara tapi dapat kayak penghargaan sebagai medali apa gitu. Dan itu lebih ke iseng sih. Iseng tapi kayak dapat medali. Ya ampun. Ya gitu deh. Kak Sosa ini merendah banget ya. Enggak, bukan merendah, tapi memang passion di dunia editing tuh awalnya tuh memang dari labor gitu. Akhirnya itu yang membuka jalan lah gitu untuk lebih dan lebih. Iya, kita bertumbuh lebih baik bersama labor tadi. Bener banget. Lope banget labor. Lope banget labor. Jadi itu dari semua lomba-lomba yang pernah kakak ikutin, itu apa yang paling kayak bikin deg-degan, paling bikin susah banget untuk digapai tapi ternyata I did it gitu. Wow, I did it gitu. Kalau lomba ya, Iya. Kalau kegiatan boleh nggak? Kayak misalkan contohnya Mapres ini gitu. Boleh. Mungkin dari sebanyak apapun lomba gitu ya, lomba paling kayak ya cuma editing ataupun poster itu ya udah kita struggle karena nyari ide aja. Tapi dari sejauh kehidupan selama kampus yang paling menantang itu Mapres ini sih. Iya. Karena ibaratnya aku basically yang ikut lomba untuk dapetin sekedar prestasi aja, sertif itu kan mahal bagi kita kan untuk portofolio. Benar. Akhirnya ditantang, kamu bisa nih coba Mapres gitu kan. Kita kan ibaratnya nggak punya basic untuk ngobrol di depan orang, untuk diwawancarai dengan banyak orang gitu. Karena kita biasa belakang layar gitu kan. Iya, tapi kemarin daftarnya podcaster. Aduh, itu kan nabrak juga akhirnya. Nabrak apa? Lagunya tak tabrak. Anak TikTok. Iya. Nah, setelah itu karena disuruh udah ikut aja ibaratnya lingkungan tuh ngedukung, ayo bisa. Akhirnya ya udah coba aja gitu. Ternyata ya alhamdulillah dapat runner up gitu. Jadi coba dulu lah. Iya. Pokoknya kalau ada peluang kita harus maksimalkan. Karena kalau ada peluang datang itu pasti datangnya tuh nggak tanpa alasan ya Kak. Bener banget. Pasti ada hal manis. Oke Kak Salsan, dari semua kegiatan kakak mulai dari Mapres, ikut pengabdian masyarakat dan juga orkas dan juga beberapa lomba ya Kak. Ada nggak sih lagu favorit kakak yang kayaknya tuh minimal 1 kali aja dalam sehari harus diputar gitu buat apakan semangatnya gitu? Kalau misalkan sehari harus diputar sih enggak ya, tapi kayak misalkan kalau capek ataupun kalau lagi happy banget, pokoknya semua emosi yang kayak aku merayakan diriku itu aku putar lagu Meant to Be. Shakira Jasmine dan Nuka. Jadi di partnya tuh yang kayak give up today is not the way. Jadi kayak dia mau bilang gitu. Iya, dalam banget gitu. Kalau misalkan nyerah sekarang tuh bukan jalannya gitu. Tapi itu pokoknya bisa ngenunjang kalau teman-teman lagi capek, lagi happy banget, itu cocok. Pokoknya cocok di semua emosi lah pokoknya. Iya, itu cocok banget. Recommended banget ya Kak Salsa. Harus dengerin. Nanti habis nonton video kita jangan lupa ditonton juga. Oke Kak Salsan, tadi kita udah ngekepoin juga lagu favorit Kak Usan nih. Tapi kayaknya Pekoners kita yang ada di rumah kepo juga sama media sosial Kak Usan yang bisa dihubungi, mana tahu kan ada yang pengen kepo-kepo lebih lanjut atau mau sharing-sharing atau pengen tahu apa keseharian Kak Usan gitu. Boleh dong Kak di-spill Instagramnya atau apa gitu? Nanti tinggal di search aja di Instagram usan_n_aifa_. Nanti tinggal muncul sini ya. Tolong editor. Semangat editor. Dan makasih juga Kak Usan udah datang ke podcast kita kali ini. Walaupun sebenarnya udah sering kesini gitu ya. Beda vibes. Iya, beda vibes, beda tujuan dan beda pengalaman. Bener banget. Dan juga Kak Usan boleh dong dikasih kata-kata hari ini untuk Pekoners kita. Kalau kata-kata hari ini ya, ibaratnya kalau background aku yang ibaratnya dibilang mahasiswa berprestasi, ibaratnya kalau bisa menginspirasi teman-teman, satu hal yang harus diingat itu bahwa
apapun kesempatan yang akan datang ataupun apapun lomba yang akan teman-teman ikuti, jangan mikir kita tuh belum siap, karena kesempatan tuh datang, bener yang kata Vio tadi, datang bukan tanpa alasan. Kesempatan itu datang karena kitanya siap gitu. Kurang lebih itu sih. Wow, keren banget Kak Sausan kata-kata hari ininya. Dicatat ya Corners, mana tuh catat di notes-nya tiap hari diliatin. Benar, dan pokoknya intinya jangan kalian biarin suatu hal ngehalangi apa yang ingin kalian inginkan. Iya, pokoknya tabrak apapun yang menghalangin kita. Benar, setuju. Jadi semoga kita bisa seperti Kak Sausan ya, dan Amin. bisa memetik setiap Pelajaran, kisah-kisah hidup Kak Sausan. Kisah hidup nggak tuh Kak Sausan. Dan jangan lupa juga untuk terus pantengin kita di media sosial, baik itu di YouTube, Instagram, atau di Spotify di sini. Dan sekali lagi Kak Sausan, makasih, kita kayaknya harus berakhir sampai di sini Kak Sausan. Oke. Tapi nanti kita calling lagi. Benar. Karena kan udah di-spill ya Instagram, Iya. sosmednya. Oke Kak Sausan, seperti biasa kita ada tagline ya Kak. Pasti Kakak udah tahu. Udah tahu banget, pastinya. yang sangat nge-grow banget itu loh. Betul. Yoi, langsung aja kita mulai. Kalau aku bilang podcast pendidikan ekonomi, the more you know, the more you grow. Wow. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke Pak Corners, terus saksikan kita di podcast pendidikan ekonomi, The more you know, the more you grow. Aku Vio pamit. Aku Susana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.